Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Amelia dengan NIM 1820201076. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang reliabilitas gabungan item. Reliabilitas gabungan item berhubungan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu alat ukur. Artinya, apakah hasil ukur item sama dengan hasil ukur keseluruhan? Adapun tiga cara untuk mengukur reliabilitas gabungan item dapat menggunakan tiga rumus, yakni yang pertama dapat menggunakan rumus Cudder-Richardson atau yang dikenal dengan KR20 dan KR21. Adapun yang kedua yakni menggunakan rumus Alpha-Cronbach dan yang ketiga menggunakan rumus Hay. Baiklah, yang pertama yaitu penggunaan rumus Cudder-Richardson atau yang dikenal dengan KR20 dan KR21. Rumus Cudder-Richardson biasanya digunakan untuk menghitung reliabilitas gabungan item pada tes objektif atau pilihan ganda. Nah, berikut cara dan langkah-langkah penggunaan rumus Cudder-Richardson. Baiklah teman-teman, di sini ada contoh hasil tes belajar dari mata pelajaran fikih yang akan diuji reliabilitasnya. Nah, data ini diperoleh dari 10 responden, yakni dengan nama siswa dari A sampai J dan dengan 9 butir soal. Yakni bisa kalian lihat butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian di sini ada kolom XT. XT ini di mana jumlah dari skor yang diperoleh oleh responden. Yang ini misalnya nama siswa A memperoleh total skor ini 8 karena menjawab pertanyaan dengan benar dengan jumlah 8. Selanjutnya di sini ada kolom XT kuadrat yang dimana merupakan hasil kuadrat dari kolom XT, yaitu pada responden A ini memperoleh skor 8 yang kemudian kita kuadratkan menjadi 64 dan seterusnya. Kemudian di bawah sini ada kolom NP. NP ini dimana jumlah yang menjawab benar per butir soal. Nah, yakni di sini 7. Mengapa di sini 7? Karena pada butir soal nomor 1 terdapat 7 responden yang menjawab benar, yakni pada responden yang bernama A, B, C, D, E, I, dan J, dan seterusnya sampai butir soal nomor 9. Nah, kemudian di sini 65. 65 ini merupakan sigma dari XT, yaitu jumlah dari seluruh skor yang diperoleh per responden, yakni 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Kemudian di sini ada 455, sama seperti ST tadi. 455 ini merupakan sigma dari XT kuadrat, yaitu jumlah dari seluruh kuadrat XT, yakni 64 ditambah 81 ditambah 49 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada Pi. Pi ini merupakan proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar. Nah, untuk mencari Pi ini bisa menggunakan rumus, yakni jumlah yang menjawab benar dibagi dengan jumlah responden. Nah, karena pada butir soal nomor 1 ini yang menjawab benarnya berjumlah 7 dan respondennya ada 10, maka 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Dan begitu pun seterusnya sampai butir soal nomor 9. Kemudian di sini ada Ki. Nah, untuk mencari Ki ini yaitu bisa menggunakan rumus 1 dikurang Pi. 1 ini merupakan konstanta. Nah, 1 dikurang 0,7 maka diperoleh hasil 0,3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada Piki. Piki ini merupakan hasil dari perkalian Pi dan Ki. Ya, ini contohnya di sini. Pi-nya 0,7 dan Ki-nya 0,3. Jadi Piki-nya sama dengan 0,7 dikali 0,3 jadinya 0,1 dan begitu pun seterusnya sampai butir soal nomor 9. Kemudian di sini ada sigma Piki yang dimana merupakan jumlah dari hasil perkalian Piki. Ya, ini bisa kalian jumlahkan dari butir soal nomor 1 sampai butir soal nomor 9 dan mendapatlah hasil 1,65. Baiklah, sekarang kita akan menghitung reliabilitas dengan rumus KR20 dan KR21. Seperti yang kita ketahui, rumus KR20 yakni R11 sama dengan N. N ini merupakan jumlah responden dibagi N dikurang 1 dikali buka kurung
varians total dikurang sigma PQ dibagi varians total. Nah, di sini kita bisa langsung saja memasukkan yang telah kita ketahui tadi. N tadi jumlah respondennya yaitu 10 dibagi dengan 10 dikurang 1. Kemudian buka kurung, varians total karena belum kita ketahui, sekarang kita cari dulu berapa hasil dari varians total. Baiklah, adapun rumus varians total yaitu sigma xt kuadrat dikurang dengan sigma xt yang dikuadratkan dibagi n per n. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi, sigma xt kuadrat sama dengan 455 dikurang sigma xt yaitu 65 per 10 kita kuadratkan dibagi lagi 10. Jadi 455 dikurang 4225 dibagi 10 dibagi lagi 10 sama dengan 455 dikurang 422,5 dibagi 10 sama dengan 32,5 dibagi 10 sama dengan 3,25. Jadi diperoleh varians totalnya yaitu 3,25. Nah, sekarang varians total ini kita masukkan ke rumus KR20. Yakni di sini yakni 3,25 dikurang sigma XP yaitu 1,65 dibagi dengan 3,25 yakni 10 per 9 dikali dengan 1,6 per 3,25 sama dengan 1,1 dikali 0,49 sama dengan 0,542. R11 lebih kecil dari R tabel. R tabel yaitu 0,700. Nah, R11-nya 0,542 lebih kecil dari 0,700, maka dinyatakan tes tersebut tidak reliabel. Baiklah, sekarang kita masuk ke rumus KR21. Ya, ini rumusnya N dibagi N dikurang 1 dikali 1 sebagai konstanta dikurang MT atau mean total dikali buka kurung N dikurang MT mean total tutup kurung dibagi N dikali varians total. Untuk mencari MT kita bisa menggunakan rumus sigma xt dibagi N. Sigma xt tadi setelah kita ketahui itu 65 dibagi 10 jadi 6,5. Nah, kemudian kita masuk ke rumus R11 atau untuk mencari ke R21-nya. Yakni 10 dibagi 10 dikurang 1 dikali 1 sebagai konstanta tadi dikurang MT-nya 6,5 dikali N-nya 10 jumlah responden dikurang 6,5 dibagi 10 dikali dengan ST varians totalnya yaitu 3,25. Kemudian sama dengan yaitu 10 per 9 dikali 1 dikurang 22,75 dikali 32,5 tutup kurung. Nah, sama dengan 1,1 dikali 1 dikurang 0,7. Nah, 1,1-nya turun dikali 1 dikurang 0,7-nya yaitu 0,3. Jadi 1,1 dikali 0,3 yaitu 0,33. Jadi kesimpulannya R11 lebih kecil daripada R tabel.
yaitu 0,700. Jadi R11-nya 0,33 lebih kecil dari 0,700. Maka kesimpulannya tes tersebut tidak reliable. Adapun yang kedua yaitu penggunaan rumus Alpha-Cronbach. Nah, biasanya penggunaan rumus Alpha-Cronbach ini digunakan pada tes uraian buatan guru, yang dimana sering kali ditemukan jawaban dari responden yang berbeda-beda. Adapun cara penggunaan dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu yang biasanya digunakan untuk menguji pada tes bentuk uraian. Nah, di sini telah ada data yang kita peroleh dari tes hasil belajar yang diikuti oleh 6 siswa dengan 7 butir soal. Nah, kemudian kita bisa membuat tabel kerja. Nah, seperti ini. Di sini ada kolom X. Kolom X ini merupakan jumlah skor yang diperoleh oleh responden. Seperti ini, pada soal nomor 1 responden A mendapatkan skor 8, soal nomor 2 mendapatkan skor 7, soal nomor 3 mendapatkan skor 6, soal nomor 4 mendapatkan skor 9, soal nomor 5 mendapatkan skor 8, soal nomor 6 mendapatkan skor 7, dan soal nomor 7 mendapatkan skor 8. Nah, di sini kolom X-nya itu merupakan sigma dari jumlah skor yang diperoleh oleh responden yang bernama A. Ya, ini dapatlah yaitu 53. Dan seterusnya ya sampai dengan responden nomor 6. Nah, di sini ada kolom XT kuadrat, yaitu merupakan hasil dari kuadrat pada kolom X, yaitu apabila 53 kita kuadratkan maka mendapatlah hasil yaitu 2809 dan seterusnya. Nah, adapun langkah kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat nomor butir soal. Nah, pada jangkauan item 1. Nah, pada soal nomor 1 di sini bisa kita lihat dari responden A sampai F. Nah, di sini skornya ya. Nah, pada soal nomor 1 siswa responden A mendapatkan skor 8, responden B mendapatkan skor 7, responden C mendapatkan skor 7 juga, responden D mendapatkan skor 6, responden E mendapatkan 5, responden F mendapatkan skor 4. Nah, yang di sini pertama kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, yaitu 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, dan dapatlah hasilnya 64 ditambah 49 ditambah 49 ditambah 36 ditambah 25 ditambah 16 sehingga mendapatkan hasil 239 dan seterusnya sampai dengan item nomor 7. Adapun langkah ketiga yaitu menghitung varian dari masing-masing skor, yaitu dengan rumus. Nah, varian S1 kuadrat atau varian sama dengan delta X1 kuadrat dikurang delta X1 yang dikuadratkan dibagi 10, kemudian dibagi lagi 10. Nah, ini contohnya itu pada butir soal nomor 1. Untuk mencari variansnya yaitu delta X-nya tadi telah kita ketahui 239 dikurang X1-nya tadi itu diperoleh dari responden pada butir soal nomor 1 ini 37. Nah, jadi 239 dikurang 37 yang dikuadratkan dibagi 6, kemudian dibagi 6 lagi. Kemudian hasilnya 239 dikurang 228,17 dibagi dengan 6 sama dengan 10,83 dibagi 6, maka hasilnya adalah 1,81. Jadi varians dari skor nomor 1 yaitu 1,81 dan seterusnya ya sampai dengan butir soal nomor 7. Adapun langkah keempat yaitu mencari jumlah seluruh varian skor item. Itu rumusnya
Sigma varian sama dengan varians 1 ditambah varians 2 ditambah varians 3 ditambah varians 4 tambah varians 5 ditambah varians 6 tambah varians 7. Maka hasilnya dapatlah 6,87. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliabilitas menggunakan rumus Hyde. Nah, di sini terdapat data yang telah kita peroleh dari tes hasil belajar dengan 10 responden dan 9 butir soal. Di sini ada kolom X yang dimana merupakan jumlah skor yang diperoleh oleh per responden, yaitu pada responden A dapat menjawab soal dengan 8 yang benar, maka memperoleh skor 8 dan seterusnya sampai responden ke 10. Nah, untuk yang kolom di bawah ini sama dengan NP atau jumlah yang menjawab benar. Pada butir soal nomor 1 terdapat 7 responden yang menjawab benar. Butir soal nomor 2 7 yang menjawab butir soal dengan benar dan seterusnya. Kemudian di sini ada 65 merupakan sigma dari NP ini, yaitu jumlah dari seluruh responden yang menjawab benar dari keseluruhan butir soal. Nah, adapun langkah pertama yaitu mencari JK total dengan rumus sigma XT kuadrat dikurang sigma XT yang dikuadratkan dibagi dengan N atau jumlah responden. Maka JK total sama dengan, telah kita ketahui X tadi sama dengan 65 dikurang 65 kita kuadratkan dibagi dengan N. N-nya yaitu kan 90 ya. Nah, jadi JK total di sini sama dengan 65 dikurang 46,944. Maka JK totalnya adalah 18,056. Adapun langkah kedua yaitu mencari kuadrat antar item, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Jadi hasil yang diperoleh per item soal tadi yang ini dengan kolom NP ini kita masukkan rumus yang di sini ya, yaitu dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah responden, kemudian dijumlahkan per item soal. Nah, sehingga dapatlah 7 kuadrat dibagi 10 ditambah 7 kuadrat dibagi 10 ditambah 10 kuadrat dibagi 10 dan seterusnya. Sehingga dapat dihitung yaitu jangkauan antar itemnya sama dengan 48,5 dikurang 46,944 sehingga hasilnya 1,556. Adapun langkah ketiga yaitu mencari kuadrat antar subjek jangkauan item dikali subjek dengan cara sebagai berikut. Jika tadi yaitu dengan mencari per item soal, sekarang kita mengkuadratkan skor yang diperoleh per responden, yaitu pada kolom ini, pada kolom X. Nah, di sini kan 8 kuadrat dibagi dengan 9 ditambah 9 kuadrat dibagi dengan 9 dan seterusnya. Sehingga kita dapat menghitung dengan jangkauan antara subjek yaitu 50,4 dikurang 46,944 sama dengan 3,456. Jadi jangkauan antar subjeknya itu 3,456. Adapun langkah keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat interaksi antara item dengan subjek dengan menggunakan rumus. Nah, JKIS atau jangkauan item soal sama dengan jangkauan total dikurang jangkauan item jangkauan antar item dikurang jangkauan antar subjek. Yaitu telah kita ketahui tadi jangkauan totalnya yaitu 18,056 dikurang dengan 1,556 dikurang dengan 3,456 sehingga diperolehlah hasil 13,044. Nah, adapun langkah yang kelima
yaitu mencari mean kuadrat antar item dengan rumus. Mean kuadrat antar item sama dengan jangkauan antar item dibagi dengan DB antar item. Nah, diketahui jangkauan antar item yaitu 1,556 yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, DB antar item ini sama dengan N1 dikurang 1. N1 ini merupakan banyaknya item soal. Nah, 1 ini merupakan bilangan konstan atau konstanta. Jadi N1 dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Maka mean kuadrat antar item sama dengan 1,556 dibagi dengan 8 sama dengan 0,195. Nah, langkah yang keenam yaitu mencari mean kuadrat antar subjek dengan rumus sebagai berikut. Mean kuadrat antar subjek atau MKS bisa menggunakan rumus yaitu jangkauan antar subjek dibagi dengan DB subjek. Nah, diketahui tadi jangkauan antar subjeknya yaitu 3,406. DB subjeknya sama seperti tadi. N2 dikurang 1 yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, maka MKS-nya sama dengan 3,046 dibagi 9 sama dengan 0,338. Nah, langkah yang ketujuh yaitu mencari mean kuadrat interaksi antar item dengan subjek. Yaitu rumusnya mean kuadrat interaksi item dengan subjek atau MKE sama dengan jangkauan interaksi item dengan subjek per DB interaksi item dengan subjek. Nah, diketahui jangkauan interaksi item dengan subjeknya yaitu 13,044. DB interaksi item dengan subjek yaitu dapat menggunakan rumus DB antar item dikali dengan DB antar subjek, yaitu 8 dikali dengan 9 sama dengan 72. Maka MKE-nya yaitu 13,044 dibagi dengan 72 sama dengan 0,181. Nah, pada langkah yang terakhir yaitu substitusi nilai koefisien reliabilitas dengan rumus Hoyt. Nah, itu rumus Hoyt-nya R11 sama dengan 1 dikurang MKE dibagi dengan MKS. Jadi R11 sama dengan 1 dikurang MKE-nya tadi telah kita peroleh yaitu 0,181 dibagi MKS-nya tadi 0,338. Jadi R11-nya sama dengan 1 dikurang 0,535. Maka diperolehlah R11 sama dengan 0,464 dan tes tersebut dinyatakan tidak reliable. Teman-teman, itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.